Selamat pagi, selamat hari Minggu kita semua. Dari 4 bacaan kita dengan Mazmur yang menjadi bagian yang akan kita renungkan dari bacaan yang terakhir tadi, Matius 9 ayat 9 sampai 13. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira tidak semua orang punya bakat atau memiliki keterampilan memanfaatkan barang-barang yang sudah dibuang atau yang kita biasa bilang sampah. Sudah lama pemerintah ini bahkan dunia memperkenalkan namanya, kalau di bahasa orang barat 3R. Mengurangi penggunaan plastik misalnya. Makanya kalau saya belanja ke toko, kalau saya masih bisa pegang, kan biasa kalau kita ke toko dikasih kantong plastik. Saya bilang gak usah diplastiki, karena saya masih bisa pegang. Kurangi belanja plastik. Kemudian mendaur ulang, apa yang bisa didaur ulang. Banyak sekarang orang yang mendaur ulang, misalnya botol-botol dijadikan pot-pot bunga atau tempat menanam. Sekarang botol-botol aqua yang kecil itu dipakai tanam-tanam lombok dan sebagainya, itu didaur ulang namanya. Atau menggunakan kembali yang bisa digunakan kembali. Jadi ini untuk mengurangi sampah, karena menurut informasinya sampah itu, apalagi yang plastik, kalau sampah-sampah organik mungkin bisa diurai, tapi sampah plastik itu biar sampai ratusan tahun juga tidak bisa diurai, dan itu menumpuk banyak. Nah, kalau dibakar juga sampah plastik rupanya menambah polusi. Jadi yang diperlukan sekarang adalah orang-orang yang kreatif memanfaatkan kembali barang-barang yang dibuang ini. Dan ya ada juga yang memang berhasil memanfaatkan dan menjadi peluang bisnis dari barang-barang sampah, itu meningkatkan ekonomi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara tentang sampah, ketika kita bicara tentang sampah, kita tidak hanya bicara tentang sesuatu yang dibuang, barang yang dibuang, tapi juga rupanya kita bicara tentang manusia. Ada istilah sampah masyarakat, biasa mendengar lah, sampah masyarakat. Sebenarnya ini kata-kata yang kasar, kata yang tidak baik untuk diucapkan, tapi saya cari-cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada sampah masyarakat. Dan sampah masyarakat berarti orang yang dianggap tidak berguna, orang yang dianggap tidak berguna bagi masyarakat karena hanya memberikan hal yang negatif dalam masyarakat, atau orang yang menjadi sumber penyakit dalam masyarakat karena melakukan kekerasan, misalnya pemerkosaan, perampokan atau kriminal. Itu sampah masyarakat. Dan juga orang-orang yang bermulut kotor, yang suka menghina orang, itu disebutnya sampah masyarakat. Walaupun ini jarang digunakan ke orang, tapi ada maknanya rupanya. Nah, saya kira secara naluri, secara alamiah, secara perasaan, tidak ada orang yang ingin disebut atau seharusnya kita sebut sebagai sampah. Tidak ada. Sebab secara hakikat kita manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sungguh amat baik. Tapi kemudian setelah jatuh dalam dosa, apa yang baik itu menjadi rusak. Apa yang menjadi gambar dan rupa Allah dalam diri manusia rusak. Manusia kehilangan akibatnya karena dosa. Manusia kehilangan arah hidup. Manusia kehilangan tujuan hidup. Manusia kehilangan makna. Manusia kehilangan segala-galanya. Dan manusia tidak pernah sampai pada tujuan Allah. Akhirnya dibuang dari Taman Eden. Lalu Allah membuang mereka, mengusir mereka. Dosa, ya tanpa kita sebut sebagai dosa, kita orang berdosa. Dosa kalau di dalam bahasa aslinya itu namanya hamartia. Itu diambil dari ini. Ada orang, saya mungkin pernah bilang, lomba memanah. Jadi lomba memanah.
Jadi kalau kita memanakan ada sasaran, ada sasarannya. Ketika dipanah dan kemudian panahnya tidak sampai di sasaran atau melenceng dari sasaran, orang berteriak, hamartia, hamartia, hamartia. Artinya tidak sampai, melenceng. Nah, itu juga dipakai untuk menyebut orang berdosa. Orang berdosa artinya orang yang melenceng dari sasaran dan tujuan Tuhan. Kita sudah melenceng ketika kita sudah jatuh dalam dosa. Tidak pernah sampai kepada tujuan Tuhan. Dan karena itu manusia harus ditarik kembali. Supaya bisa sampai ke tujuan Tuhan, sampai kepada sasaran Tuhan, manusia harus ditarik kembali. Sebelum pemanggilan Abraham, kalau kita baca dalam Kejadian 12 tadi, ada peristiwa tragedi Menara Babel. Tragedi Menara Babel berisi ini contoh konkret, contoh nyata bagaimana manusia melenceng. Menara Babel menjadi contoh bagaimana rencana-rencana manusia justru diporak-porandakan oleh Allah. Rencana manusia hanya mengakibatkan manusia itu berdosa. Kejadian pasal 11. Nah, kita belajar bahwa manusia tidak bisa merencanakan kehidupannya sendiri. Manusia tidak bisa merencanakan kehidupannya sendiri. Sebab kalau dia merencanakannya sendiri, ujung-ujungnya kita jatuh dalam dosa. Ujung-ujungnya kita melenceng jauh dari dosa. Harus ada campur tangan Allah. Contoh. Firman Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Manusia memang beranak cucu, tapi ujung-ujungnya apa? Dimusnahkan Tuhan dengan peristiwa air bah. Manusia dimusnahkan dengan peristiwa air bah. Ketika rencana Tuhan diberikan kepada manusia, manusia beranak cuculah, ujung-ujungnya berdosa. Dimusnahkan dengan air bah. Setelah itu ada perintah baru kepada Nuh. Sama perintahnya. Kalau kita baca Kejadian pasal 9 ayat 7. Beranak cuculah. Sama perintahnya. Beranak cuculah. Kepada Nuh. Ujung-ujungnya apa? Peristiwa Menara Babel terjadi. Dibuang mereka semua. Tidak ada yang benar. Ketika rencana diberikan kepada manusia, tidak ada yang benar. Semuanya melenceng dan jatuh ke dalam dosa. Dan untuk itu ya harus campur tangan Allah. Urusan masa depan manusia tidak bisa diberikan kepada kita. Tidak bisa. Harus ada campur tangan Allah sendiri. Dan karena itu Allah berkata kepada Abraham dalam ayatnya yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Allah sendiri, bukan lagi manusia. Allah sendiri berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi Allah memanggil Abraham agar manusia memiliki masa depan. Allah memanggil kita agar kita memiliki masa depan.